Selamat santai. Ketemu lagi di Krimsus, salah satu berita di mana kebenaran tersembunyi akan terungkap. Berita kali ini, Anda akan kami bawa ke dalam dunia kejahatan yang misterius dan penuh intrik. Bersiaplah untuk merasakan detak jantung yang cepat saat kami membuka tirai di balik kisah-kisah yang tak terduga dan penuh kejutan. Jadi bersiaplah untuk terjerat dalam alur cerita kriminal yang penuh ketegangan dan misteri. Pastikan tetap berada di sini, di mana lagi kalau bukan di Krimsus. Beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp sebuah video yang menunjukkan seorang ibu tega membacok anaknya sendiri yang berusia 6 tahun menggunakan parang berkali-kali. Bocah perempuan berusia 6 tahun berinisial G itu tewas dengan luka menganga di kepalanya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit. Informasi dihimpun pelaku bernama Murdi berusia 37 tahun itu membuka sebuah warung kecil untuk menambah penghasilannya sehari-hari sementara suaminya bekerja di luar daerah. Pembunuhan tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.30 waktu bagian barat. Pelaku memeluk anaknya di badan jalan dengan kondisi berlumuran darah. Pengendara yang melintas pun terkejut dan meminta tolong warga sekitar. Beberapa saksi juga turut sempat memberikan penjelasan, salah satunya adalah Maimunah, tetangga pelaku. Maimunah melihat ada pengguna jalan yang teriak minta tolong. Dikira ada anak yang ditabrak, ternyata seorang anak yang habis dibacok oleh ibu kandungnya sendiri. Awalnya tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, pasalnya selain memeluk anaknya, wanita itu juga memegang senjata tajam. Tak lama datang warga yang berani mendekatinya, setelah dibujuk, senjata tajam itu berhasil diamankan. Sebenarnya saat itu anak malang tersebut sudah meninggal dunia. Luka bacok pada kepalanya terlihat jelas. Warga lainnya pun kemudian bergegas melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian setempat untuk mengamankan pelaku serta mengevakuasi korban. Mirisnya tahun ini rencananya anaknya akan masuk sekolah taman kanak-kanak. Keterangan itu disampaikan oleh sang tetangganya sendiri. Begitulah kesaksian dari Supri. Supri juga menuturkan selama ini pelaku dikenal sebagai orang yang sangat tertutup. Bahkan dengan keluarganya sendiri jarang berkomunikasi. Sementara itu dari video yang beredar, warga menanyakan alasan pelaku memperlakukan anaknya demikian. Kepada warga, wanita tersebut mengaku ingin kumpul lagi dengan anaknya. Belum jelas maksud wanita tersebut ingin kumpul lagi dengan anaknya dan menyebut anaknya sudah pulang. Akan tetapi diduga dia juga ingin mengakhiri hidupnya. Dia juga menyebut ingin kumpul dengan ibu dan ayahnya. Mau tenang di sana. Diduga pelaku mengalami depresi karena mempelajari ilmu sesat melalui YouTube. Pelaku beranggapan apabila dibunuh anaknya akan masuk surga dan apabila dirinya mati akan berkumpul dan bertemu anaknya kembali. Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Lajun Siadorio Sianturi mengatakan pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Selain mengamankan pelaku, pihaknya juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di kediaman pelaku. Direktur Sud Dr. Murjani Sampit melalui Kabid Pelayanan Medik Yulia Noviani mengatakan, korban bocah yang diparang ibunya tiba di rumah sakit sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal. Dari pemeriksaan medis, otak bocah itu pecah karena dibacok beberapa kali. Perilaku pembunuhan atau penganiayaan terhadap anak oleh seorang ibu adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat apapun. Namun dari perspektif riset dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba memahami motif di balik tindakan-tindakan tersebut. 1. Gangguan kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap anaknya dapat menderita gangguan kesehatan mental yang serius. Misalnya gangguan depresi berat, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, atau gangguan kepribadian dapat memengaruhi pemikiran, emosi, dan tindakan seseorang membuatnya rentan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak. 2. Stres dan beban psikososial. Faktor stres dan beban psikososial yang berlebihan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seorang ibu terhadap anaknya. Beban finansial, tekanan sosial, isolasi sosial, konflik dalam hubungan atau pernikahan, dan kelelahan fisik dapat menyebabkan ketegangan emosional yang tinggi dan mengarah pada kekerasan terhadap anak. 3. Riwayat pengalaman traumatis. Beberapa ibu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya mungkin memiliki pengalaman traumatis dalam kehidupan mereka seperti pelecehan seksual, kekerasan domestik, atau penelantaran. Pengalaman traumatis ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengasuh anak dengan cara yang sehat dan aman. 4. Kurangnya dukungan dan sumber daya. Kurangnya dukungan sosial. Dukungan keluarga.
dan sumber daya yang memadai dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seorang ibu untuk mempertahankan kesehatan mentalnya dan merawat anak dengan baik. Isolasi, kurangnya akses ke layanan kesehatan mental, dan stigmatisasi dapat membuat ibu kesulitan mencari bantuan atau dukungan dalam menghadapi tekanan dan kesulitan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, dan penjelasan di atas hanya merupakan faktor yang mungkin memainkan peran dalam perilaku tersebut. Bagi ibu yang menghadapi tekanan atau kesulitan dalam merawat anak, penting untuk mencari bantuan profesional, seperti konseling, dukungan keluarga, atau layanan sosial, agar dapat memperoleh bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk merawat anak dengan baik. Menghindari penganiayaan atau kekerasan terhadap anak adalah hal yang sangat penting dalam parenting. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu seorang ibu dalam merawat anaknya dengan baik dan mencegah tindakan penganiayaan. 1. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya kehidupan yang sehat dan aman bagi anak sangat penting. Menyadari pentingnya pengasuhan yang positif dan mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan anak serta teknik pengasuhan yang efektif dapat membantu seorang ibu dalam membangun hubungan yang sehat dengan anaknya. 2. Mengelola stres dan emosi dengan cara yang sehat sangat penting untuk mencegah tindakan penganiayaan. Seorang ibu perlu mencari cara-cara yang efektif untuk mengelola stres seperti melakukan relaksasi, olahraga, atau berbagi dengan orang-orang terpercaya. 3. Komunikasi terbuka dan empati. Membangun komunikasi terbuka dengan anak dapat membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian. Mendengarkan anak dengan empati, memvalidasi perasaan mereka, dan membantu mereka mengungkapkan diri secara sehat dapat membantu mencegah frustrasi yang dapat menyebabkan tindakan penganiayaan. Menggunakan pendekatan pengasuhan yang positif dan mendukung akan membantu memperkuat hubungan antara ibu dan anak serta membangun pola pikir yang sehat. Mengajarkan keterampilan sosial, memberikan pujian dan penghargaan, dan memberikan batasan yang jelas dan konsisten dapat membantu anak mengembangkan perilaku yang positif. 5. Daya tidak ragu untuk mencari dukungan dan sumber daya ketika diperlukan. Mencari bantuan dari ahli atau konselor dalam hal pengasuhan, mengikuti program parenting, atau bergabung dengan kelompok dukungan orang tua dapat memberikan bantuan dan perspektif yang berharga. 6. Menghindari penggunaan kekerasan. Penting untuk tidak menggunakan kekerasan fisik atau verbal sebagai bentuk disiplin. Menggunakan pendekatan pengasuhan yang non-kekerasan dan mengajarkan anak tentang konsekuensi dari perilaku mereka akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mengajar anak tentang tanggung jawab dan akuntabilitas. 7. Merawat diri sendiri. Menjaga kesehatan fisik dan mental ibu adalah penting untuk memberikan perawatan yang optimal bagi anak. Merawat diri sendiri dengan tidur yang cukup, makan dengan sehat, mengatur waktu untuk relaksasi, dan mencari waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dapat membantu menjaga keseimbangan dan kestabilan. 8. Mengenal tanda-tanda kecemasan atau stres pada anak dapat membantu ibu untuk segera merespons dan memberikan dukungan yang diperlukan. Memperhatikan perubahan perilaku, kecenderungan untuk menarik diri, atau tanda-tanda fisik dapat membantu dalam mencegah tindakan penganiayaan dan memberikan bantuan yang diperlukan. Selalu penting untuk mencari bantuan jika merasa kesulitan dalam mengasuh anak atau jika terdapat kecemasan terhadap tindakan penganiayaan. Layanan konseling, dukungan keluarga, dan sumber daya komunitas dapat memberikan bantuan yang diperlukan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak. Demikian ulasan berita dari Krimsus kali ini. Semoga Anda tidak kehilangan nyali saat terperangkap dalam kisah-kisah yang gelap dan berbahaya ini. Krimsus hadir untuk memberikan informasi seputar kriminal dan mengulas lebih dalam dengan sudut pandang yang berbeda.